Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Satria Fatah dari Prodi Pendidikan Sejarah kelas A dengan NIM 2102103020044. Di sini saya akan memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Sejarah Indonesia 1 dengan dosen pengampu Bapak Robert Nurul Jamil, SPD MPD, dan Bapak Dr. Andes Kayan Swastika, MSI. Di sini saya mengambil topik lingkungan fauna, yang mana lingkungan fauna materinya terdapat pada buku IDES jilid 1. Nah, di sini saya mengambil subtopik, 3 subtopik ya. Yang pertama ada zona geografi fauna, yang kedua migrasi fauna, dan yang ketiga pengaruh lingkungan. Langsung saja ke yang pertama, yaitu zona geografi fauna. Nah, di sini sudah terdapat peta yang mana saya sengaja memasukkan agar lebih jelas penjelasan saya seperti itu. Zona geografi fauna di Indonesia terbagi menjadi 3 bagian. Hal ini disebabkan oleh penurunan muka laut pada periode glasial. Seperti yang kita tahu, pada periode glasial, penurunan muka laut ini menyebabkan daratan ini semakin meluas. Bahkan pada saat itu, Pulau Sumatera dan Semenanjung Malaya atau Pulau Malaysia itu terhubung menjadi satu, sehingga fauna pada saat itu bisa dengan mudah berpindah tempat. Pembagian tersebut meliputi paparan Sunda yang ada di barat, paparan Sahul di wilayah timur, dan di antara kedua paparan tersebut terdapat wilayah Wales atau garis Wales ya. Nah, sebenarnya kenapa sih kok dinamai garis Wales? Nah, sebenarnya Wales ini adalah nama dari seorang tokoh. Untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan. Nah, Wales memiliki nama panjang Alfred Russel Wallace, yang mana beliau adalah merupakan pencinta alam kebangsaan Inggris. Beliau yang mempublikasikan adanya garis pembatas fauna yang membentang dari Selat Lombok melalui Selat Makassar ke arah utara. Nah, fauna yang berada di sebelah barat dari garis Wallace disebut Indomalayan, sedangkan fauna yang berada di sebelah timur dari garis Wallace disebut Austromalayan. Nah, seperti yang ada pada peta, yang dimana garis biru itu adalah garis Wallace. Sebelah barat dari garis Wallace itu dinamakan fauna Indomalayan, yang mana fauna pada wilayah tersebut memiliki pengaruh atau mendapatkan pengaruh dari benua Asia, sedangkan di wilayah timur mendapatkan pengaruh dari benua Australia. Wallace menyebutkan bahwa perbedaan fauna pada setiap wilayah disebabkan oleh isolasi dan evolusi. Kekhasan fauna pada masing-masing wilayah juga adalah efek dari adaptasi lingkungan. Sebenarnya, selanjutnya ada peta yang dimana ada tulisan paparan Sunda dan paparan Sahul. Nah, fauna pada paparan Sunda meliputi Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan pulau-pulau kecil yang ada pada wilayah tersebut. Merupakan fauna yang berasal dari benua Asia. Perpindahan fauna dimulai pada periode glasial. Fauna yang berpindah itu meliputi kuda Nil, orangutan, siamang, kera, badak, rusa, dan lain-lain. Nah, untuk fauna pada paparan Sahul meliputi Papua, Australia, dan Kepulauan Aru, dan pulau-pulau kecil lainnya. Merupakan fauna yang mirip dengan yang ada di benua Australia. Bisa dibuktikan dengan adanya hewan berkantong. Nah, di tengah-tengah paparan Sunda dan paparan Sahul terdapat wilayah lain atau yang dinamakan zona Wallace. Zona Wallace ini, fauna pada wilayah ini merupakan campuran di antara fauna pada paparan Sunda dan paparan Sahul. Nah, jadi pada zona Wallace terdapat dua jenis fauna yang berbeda seperti itu. Nah, sebenarnya ada banyak sekali garis yang membatasi zona fauna dan juga zona flora. Namun, kenapa hanya garis Wallace yang digunakan ilmuwan hingga sekarang? Kita akan membahas lebih dalam ya. Sebelumnya kita akan membahas garis pembatas selain Wallace. Yang pertama ada garis Muller pada tahun 1846, yang kedua garis Murray pada tahun 1866, yang ketiga garis Huxley pada tahun 1868, keempat ada garis Coulter pada tahun 1899, selanjutnya ada garis Lydekker pada tahun 1896, selanjutnya ada garis Weber pada tahun 1902. Nah,
banyaknya garis pembatas membuat para ilmuwan itu bingung, sehingga pada tahun 1977 hanya garis Wallace lah yang dianggap paling penting dalam konsep biogeografi. Nah, langsung kepada topik kedua, yaitu migrasi fauna. Di sini sudah terdapat peta, yang mana peta di situ adalah jalur perpindahan fauna. Nah, migrasi fauna dari benua Asia ke Indonesia ini dimulai sejak zaman Pliocene dan semakin intensif pada kala Pleistosen. Terdapat dua jalur migrasi fauna ke Indonesia, yaitu Sivamalayan dan Sinomalayan. Untuk Sivamalayan sendiri adalah migrasi dari India pada kala Pleistosen bawah dan tengah. Nah, jalurnya sendiri melalui Burma, Semenanjung Malaya, menuju ke paparan Sunda atau Pulau Jawa, Sumatera, dan wilayah lainnya. Nah, untuk fauna sendiri meliputi gajah, rusa, kerbau, babi, harimau, dan kuda Nil. Untuk Sinomalayan, migrasi dari Cina Selatan pada kala Pleistosen atau melalui Vietnam, Kamboja, Semenanjung Malaya menuju paparan Sunda atau Jawa. Nah, fauna yang bermigrasi meliputi orangutan, siamang, beruang, dan tapir. Nah, perpindahan fauna dan flora ini tentunya sangat dipengaruhi oleh keadaan geografi, yaitu ada tidaknya penghalang di antara kedua tempat tersebut, seperti contoh air atau lautan. Ya. Faktor biologis juga mempengaruhi perpindahan fauna. Nah, apa sih yang dimaksud faktor biologis? Seperti contoh, hewan-hewan itu sangat membutuhkan air ya, yang mana contohnya adalah gajah. Gajah memiliki belalai. Nah, belalai di situ untuk digunakan untuk bernafas pula, dan kita tahu ya bahwa gajah walaupun memiliki badan yang besar, ia adalah perenang yang handal, sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa gajah membutuhkan air seperti itu. Nah, macam-macam cara rute perpindahan fauna. Ada rute perpindahan bebas. Rute ini biasanya dilakukan saat penurunan muka laut atau pada periode glasial, sehingga fauna bisa dengan leluasa berpindah dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Dan pada rute ini, fauna tidak akan mengalami perbedaan dari tempat asalnya. Yang kedua, ada rute perpindahan terpilih. Rute ini terjadi saat jalur terdapat penghalang seperti selat sempit atau daratan yang terhalang oleh faktor lingkungan, sehingga tidak semua fauna dapat berpindah atau bermigrasi karena adanya pembatas tersebut. Yang ketiga, ada rute perpindahan berpenghalang. Rute ini terjadi saat terdapat penghalang yang besar, seperti contoh lautan lepas. Namun rute ini sangat jarang digunakan oleh fauna, karena fauna yang berpindah menggunakan rute ini biasanya fauna yang secara terpaksa berpindah dikarenakan sumber makanan yang menipis. Selanjutnya ada rute perpindahan ayunan. Pada rute ini terdapat sedikit penghalang seperti selat sempit. Namun dalam rute ini, fauna seperti gajah, kuda Nil, rusa kalong dapat berpindah secara dua arah atau bolak-balik istilahnya. Nah, langsung ke topik terakhir, yaitu pengaruh lingkungan terhadap evolusi. Pada masa Pleistosen, Indonesia mengalami kondisi paleografi yang berubah-ubah, terutama pada kenaikan muka laut. Hal ini membuat fauna yang hidup pada wilayah tersebut mengalami evolusi. Terisolasinya sebuah wilayah juga mempengaruhi evolusi dari fauna, sehingga fauna pada wilayah itu memiliki kekhasan seperti endemisme, pengerdilan, atau paralelisme. Untuk endemisme adalah kondisi di mana terdapat fauna yang memiliki ciri fisik khas dan tidak dapat ditemukan di tempat lain. Hal ini biasa terjadi karena wilayah yang dihuni mengalami keterisolasian. Biasanya fauna seperti itu ditemukan di daerah Sulawesi. Pengerdilan terjadi karena faktor keterisolasian di sebuah wilayah, sehingga wilayah tersebut memiliki sumber makanan yang kurang. Oleh sebab itu, fauna menyesuaikan diri pengerdilan untuk bertahan hidup. Yang terakhir ada paralelisme. Paralelisme ini adalah kemenemukan evolusi antara fauna yang hidup di tempat asal dan yang di tempat baru. Umumnya evolusi fauna ini berubah ke bentuk yang sekilas mirip ya dengan bentuk aslinya, namun jika dicermati ternyata berbeda. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.